The Girl with the Dragon Tattoo. Karya Stieg Larsson. Prolog. Suatu Jumat pada bulan November. Kejadian yang sama itu terulang setiap tahun, hampir seperti sebuah ritual. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-82. Ketika kiriman bunga itu datang, seperti setiap kali, ia merobek kertas pembungkusnya dan mengangkat telepon untuk menghubungi kepala detektif Morel yang pindah ke tepi Danau Siljan di Dalarna setelah pensiun. Bukan hanya umur keduanya yang sama, bahkan hari lahir mereka pun sama. Sebuah fakta yang nyaris terdengar seperti ironi dalam situasi seperti itu. Pensiunan polisi itu tengah duduk menikmati kopinya, menunggu, menanti telepon berdering. Sudah datang. Apa jenisnya tahun ini? Aku tidak tahu apa namanya. Aku harus menanyakan ke seseorang yang ahli. Warnanya putih. Dan tidak ada suratnya, aku kira. Hanya bunga. Bingkainya sama seperti tahun lalu. Jenis yang bisa kau buat sendiri. Capos? Stockholm. Tulisan tangan? Sama seperti biasa, huruf besar semua, tulisan tegak dan rapi. Dengan kalimat itu, percakapan mereka pun lengkap sudah. Tidak satu kata pun mereka ucapkan selama menit berikutnya. Sang pensiunan polisi bersandar di kursi dapur dan meraih pipanya. Ia tahu lawan bicaranya tidak mengharapkan komentar penting ataupun pertanyaan cerdas yang mungkin akan mengungkap petunjuk baru dalam kasus tersebut. Sudah sekian lama waktu berlalu sejak kasus ini muncul untuk pertama kalinya, hingga percakapan di antara dua lelaki itu kini tidak lebih daripada sebuah ritual. Ritual yang menautkan mereka dengan misteri yang tidak seorang pun di dunia ini punya minat barang sedikit pun untuk mengungkapnya. Nama latin tanaman itu Leptospermum myrtaceae rubinete. Tingginya sekitar 10 cm, dari jenis perdu. Bunganya berwarna putih dengan 5 lembar kelopak bunga yang masing-masing berdiameter 2,5 cm. Tanaman itu adalah asli belukar Australia yang dapat ditemui pula di dataran tinggi serta biasa tumbuh di antara gerumbulan rumput. Di Australia, tanaman itu biasa disebut salju gurun. Seseorang dari Taman Botani di Uppsala belakangan memberitahunya bahwa tanaman itu jarang dibudidayakan di Swedia. Dalam laporannya, perempuan ahli botani itu mengatakan bahwa tanaman tersebut masih termasuk dalam kerabat pohon teh, dan kadang-kadang orang mengelirukannya dengan sepupunya, Leptospermum scoparium, yang banyak tumbuh di Selandia Baru. Perbedaannya, lanjut ahli botani tersebut, adalah rubinete memiliki titik-titik mikroskopik berwarna merah muda di ujung kelopak, sehingga menyemburatkan warna merah muda yang samar di keseluruhan bunganya. Rubinete adalah bunga yang amat bersahaja. Ia tidak memiliki khasiat sebagai obat dan tidak pula memicu halusinasi. Ia tidak bisa dimakan ataupun digunakan dalam industri pewarna. Di sisi lain, penduduk asli Australia menganggapnya sebagai tanaman yang menyucikan wilayah mereka serta tumbuhan lainnya di sekitar Ayers Rock. Si ahli botani sendiri mengakui bahwa ia belum pernah melihat tanaman itu secara langsung. Namun, setelah berkonsultasi dengan rekan-rekannya sesama ahli botani, ia baru mengetahui bahwa pernah ada upaya untuk memasukkan tanaman tersebut ke kebun bibit di Göteborg, barangkali oleh ahli botani amatir. Tanaman itu sulit tumbuh di Swedia, karena ia hanya tumbuh di iklim kering dan harus diletakkan di tempat terlindung hampir sepanjang tahun. Tanaman itu tidak akan tumbuh di tanah berkapur dan harus mendapat asupan air dari bawah tanah. Sungguh tanaman yang manja. Fakta bahwa bunga tersebut sangat jarang dijumpai mestinya membuat pengirimnya gampang ditelusuri, tetapi kenyataannya sama sekali tidak demikian. Hampir mustahil, malah. Tidak ada catatan atau izin khusus yang dapat memberikan informasi. Seseorang atau sekelompok peminat pastilah memiliki akses untuk memiliki bibit atau bahkan
Sample complete. Ready to continue?